Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salwa Fikratul Arifah dengan NPM G1A023015. Di sini saya akan membuat video untuk menjelaskan mengenai bab 2, neuron model dan neuron arsitektur pada mata kuliah Artificial Neural Network. Dalam bab ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami model matematika dasar dari neuron buatan, kemudian mengenal berbagai jenis fungsi transfer atau fungsi aktivasi, kemudian memahami arsitektur jaringan seperti single layer, multi-layer, ataupun recurrent network, kemudian mempresentasikan jaringan dalam notasi matriks. Di sini ada model neuron tunggal. Yang pertama ini adalah P ini adalah input. Kemudian W ini adalah weight atau bobot. Kemudian B ini adalah bias. N ini adalah net input. Dan F ini adalah fungsi aktivasi. Dan nanti semuanya ini akan diproses dan menghasilkan output. Jadi di mana ada input tentunya ada output ya teman-teman. Kemudian persamaan matematika dari model neuron tunggal ini. Jadi net input itu rumusnya adalah weight, bobot, dikalikan dengan input ditambah dengan bias. Nah, jadi input akan dikalikan dengan bobot, kemudian dijumlahkan dengan bias akan menghasilkan net input. Nah, kemudian di sini ada output. Jadi untuk simbol output itu adalah A. Jadi output itu adalah hasil dari net input yang dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi. Jadi Fn. Jadi net input ini diproses dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi. Nah, kalau untuk persamaannya A sama dengan Fn, kemudian N-nya itu kita pecah lagi, net inputnya kita masukkan rumusnya, F buka kurung, weight dikalikan dengan input ditambahkan dengan bias. Jadi neuron itu akan menerima input, kemudian dikalikan dengan bobot dan ditambahkan dengan bias akan menghasilkan net input. Kemudian nanti hasilnya net input ini akan diproses dengan fungsi aktivasi dan keluarlah jadinya adalah output si A ini. Kemudian di sini sama seperti yang saya jelaskan, ini adalah input, kemudian di sini ada weight atau bobot, kemudian di sini ada bias, kemudian hasilnya adalah net input, kemudian di sini ada transfer function atau fungsi transfer atau fungsi aktivasi, dan hasilnya adalah output. Ini untuk mengidentifikasi komponen berlabel pada model neuron tunggal ini. Kemudian selanjutnya di sini ada jenis-jenis atau macam-macam dari fungsi transfer atau fungsi aktivasi. Yang pertama ada hard limit. Hard limit ini simbol pada misal dalam pengkodean ataupun simbol yang bisa kita tulis yaitu hard lim. Kemudian range ini adalah hasil atau outputnya. Outputnya itu untuk hard limit ini hasilnya adalah cuma 0 atau 1. Jadi kalau misal kita ingat-ingat bahwasanya 0 dan 1 itu biasanya kita hubungkan dengan biner gitu ya. Jadi makanya untuk hard limit ini kegunaannya adalah untuk mengklasifikasi biner. Itu biasanya contohnya seperti lampu, apakah lampu hidup atau mati gitu. Kalau hidup dia outputnya 1, kalau mati dia outputnya 0 seperti itu. Kemudian di sini ada linear. Linear ini simbolnya pure line. Untuk outputnya itu dari minus tak terhingga sampai tak terhingga. Jadi outputnya itu bisa angka apa saja. Dan biasanya kegunaannya untuk aproksimasi linear atau misal buat perhitungan sederhana seperti itu. Kemudian ada log sigmoid. Jadi sigmoid ini adalah non linear dan biasanya untuk simbol dari log sigmoid ini adalah log sig. Itu range-nya adalah dari 0 sampai dengan 1. Jadi 0 sampai dengan 1 ini kita gunakan untuk mencari sebuah probabilitas ataupun peluang atau pada multi-layer network gitu, pada arsitektur jaringan di multi-layer. Kemudian ada tan sigmoid, simbolnya itu adalah tan sig. Untuk
outputnya itu adalah dari min 1 sampai dengan 1, kegunaannya zero centered hidden layer. Nah, maksud dari zero centered hidden layer ini karena pada tan sigmoid ini outputnya adalah bisa positif maupun negatif, teman-teman. Dan hasilnya itu selalu mendekati 0 karena sama gitu ya, min 1 0 1. Jadi hasilnya itu selalu mendekati 0 tetapi ada negatif maupun positifnya, makanya itu disebut sebagai zero centered seperti itu. Dan dia digunakan biasanya pada lapisan tersembunyi ataupun hidden layer. Jadi untuk pemilihan dari fungsi transfer atau aktivasi ini, kegunaannya kita bisa menentukan sifat dari keputusan neuron gitu, ataupun dari bentuk outputnya. Seperti itu, bentuk outputnya apakah dia range-nya dari hanya 01 ataupun bisa angka apa saja dan seterusnya. Itu digunakan untuk memutuskan atau menentukan sifat dari keputusan neuron, ataupun bisa melihat seberapa cocoknya fungsi transfer dengan layer yang kita gunakan atau dengan neuron yang ingin kita buat, seperti itu. Selanjutnya yang ini adalah interpretasi geometris bias. Jadi kita akan melihat bagaimana bias itu bisa memengaruhi garis keputusan. Nah, atau garis keputusan itu decision boundary, teman-teman. Nah, di sini kita punya soal permisalan. Permisalan kita mau mencari output itu dengan fungsi aktivasinya hard lim atau hard limit dari net input. Nah, untuk decision boundary-nya itu terjadi saat n itu sama dengan 0 atau net inputnya sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa masukkan ya, kan di sini n sama dengan 0. Jadi kita masukkan rumus net inputnya adalah wake dikalikan dengan input kemudian ditambahkan dengan bias. Hasilnya adalah sama dengan 0. Nah, di sini kita akan melihat decision boundary. Decision boundary itu bisa diartikan seperti ini, teman-teman. Jadi hard limit itu kan kalau kita ingat tadi itu outputnya adalah 0 dan juga 1. Nah, jadi kalau misal kita mau melihat untuk outputnya itu 1, garis batas untuk output 1 itu kira-kira di inputan keberapa sih gitu, di inputan yang mana sih gitu. Nah, makanya di sini untuk kalau misal di sini adalah B-nya sama dengan 0, nah inputannya itu adalah dia melihat dari min B dibagi dengan W. Nah, kasusnya ini ada dua kasus kalau kita ingin melihat bagaimana bias itu memengaruhi decision boundary. Nah, kalau misal B-nya sama dengan 0, teman-teman, di sini, jadi kita masukkan 0-nya itu pada min B. Jadi min 0 dibagi dengan W. Nah, semua 0 kalau dibagi dengan angka berapapun itu hasilnya akan 0, teman-teman. Makanya kalau misal B-nya sama dengan 0, kita masukkan di sini ya, B-nya sama dengan 0, itu hasilnya adalah P sama dengan 0. Berarti melewati origin. Origin itu garis tengah gitu ya. Jadi kalau misal P-nya sama dengan 0, artinya output yang diinginkan itu dimulai dari inputannya adalah 0 gitu, dari persis di tengah seperti itu. Nah, kalau misal kasusnya itu adalah B tidak sama dengan 0 atau B-nya itu 1, 2, 3 dan seterusnya, itu artinya decision boundary-nya itu bisa bergeser ke arah hasil dari P, yaitu hasil operasi dari min B per W. Nah, mungkin kita bisa coba untuk dicari menggunakan angka gitu ya. Misal di sini kita buat inputannya itu P-nya itu ya, P-nya adalah dari min 1, kemudian 0, kemudian 1. Kemudian kita tentukan juga misal bobotnya atau weight-nya itu kita buat 1 saja, teman-teman. P-nya sudah tadi dan B-nya di sini kita buat kasus pertama ya. Kasus pertama B-nya sama dengan 0. Oke, sekarang kita coba masukkan ke dalam net inputnya. Jadi untuk hasilnya, net inputnya adalah kita coba kali ya. Ini W-nya 1. Berarti 1 dikali min 1 hasilnya min 1. Kemudian 1 dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Kemudian
1 dikalikan 1 hasilnya 1. Karena B-nya juga 0, jadi tidak kita masukkan. Maksudnya adalah ya hasil dari W dikali P ini adalah W dikali P karena ditambahkan dengan 0. Kemudian di sini ada kondisi dari hard limit. Hard limit itu adalah jika N itu kurang dari 0, maka hasil outputnya adalah 0. Namun, jika N lebih dari sama dengan 0, berarti outputnya adalah 1. Nah, maka kita bisa melihat di sini teman-teman. Untuk output ya, kita coba tulis output. Oke, output yang pertama di sini, ini adalah min 1. Min 1 ini kalau kita masukkan ke dalam perkondisian, itu hasilnya adalah 0. Berarti outputnya 0. Kemudian, 0 kita masukkan ke perkondisian di sini, 0 lebih dari sama dengan 0. Berarti dia outputnya adalah 1. Kemudian dan seterusnya 1 dan seterusnya gitu ya, karena dia selalu lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat teman-teman bahwasanya ketika outputnya itu 1, itu dimulai dari inputan apa gitu. Makanya di sini kita lihat mulainya dari yang kedua ya, inputan yang kedua. Berarti inputan yang kedua adalah 0. Makanya di sini untuk kasus dari B sama dengan 0, P-nya adalah 0. Decision boundary-nya adalah ketika inputan sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kalau misal kita ubah kasusnya, B-nya itu tidak sama dengan 0. Misal kita buat B-nya adalah 1, teman-teman. Nah, kita buat B-nya adalah 1. Di sini berarti kita ganti ya untuk net inputnya. Di sini min 1 ditambahkan 1 berarti hasilnya 0. Kemudian 0 ditambah 1 hasilnya 1. Kemudian 1 ditambah 1 hasilnya 2. Nah, kemudian kita masukkan di perkondisian. Nah, dimulai dari 0. 0 ini masuk ke perkondisian kemana? Yang N lebih dari sama dengan 0. Berarti hasilnya outputnya adalah 1. Dan seterusnya tentunya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwasanya untuk decision boundary, untuk keputusannya itu outputnya itu 1, berarti dimulai dari inputan min 1. Gitu ya. Tadi awalnya inputannya mulai dari 0 untuk menghasilkan output 1. Tapi karena biasnya kita ubah menjadi 1, berarti di decision boundary-nya dia ada pergeseran ke kiri. Karena ke min 1. Kecuali kalau dia dimulai dari inputan 1, berarti ada pergeseran ke kanan. Sedangkan kalau ini min 1, dia pergeseran ke kiri. Berarti tentunya dari yang kita coba di case ini, di kasus ini, bias itu bisa menggeser fungsi transfer itu ke kiri ataupun ke kanan. Jadi memungkinkan neuron itu menggeser fungsi aktivasi atau fungsi transfer ke kiri atau ke kanan. Nah, tanpa mengubah kemiringan. Maksudnya adalah untuk kemiringannya ya teman-teman, pada grafik ya, misal grafik gitu, itu kemiringan itu dipengaruhi oleh weight atau bobot. Sedangkan bukan dari bias. Bias hanya memengaruhi untuk decision boundary pergeserannya ke kiri atau ke kanan seperti itu. Kita lanjut. Selanjutnya untuk multiple input neuron atau input neuron dengan inputan banyak gitu, input jamak. Nah, di sini ada bentuk vektor dan matriks. Kalau teman-teman dilihat, di sini adalah W adalah matriks bobot, P adalah vektor input. Nah, perbedaan dari vektor dan matriks itu terletak di dimensinya, teman-teman. Kalau dimensinya itu, kalau matriks itu dimensinya adalah 2 lebih gitu ya. 2 dimensi atau lebih, sedangkan kalau vektor hanya 1 dimensi. Nah, di sini kalau kita lihat lebih dekat, untuk W, untuk bobot itu ada 1,1, ada 2 dimensi berarti di sini. Berarti tentunya ini adalah matriks. Kalau P, sini kita lihat P-nya hanya 1 dimensi, berarti ini adalah vektor. Dan seterusnya gitu ya. Jika ada inputannya 10, berarti dia sampai 10 gitu P-nya. Dan sama juga halnya dengan bobot. Kemudian di sini ada arsitektur jaringan. Di sini ada yang pertama ada single layer network. Single layer network ini satu layer neuron yang terhubung ke input. Jadi dia hanya punya satu lapisan.
Kemudian multi-layer network itu memiliki satu atau lebih hidden layer. Jadi contohnya misal ada input, kemudian ada hidden layer, kemudian ada output. Nah, hidden layer ini bisa satu ataupun lebih, itu yang dinamakan multi-layer. Kemudian recurrent network. Recurrent network ini hampir sama seperti multi-layer network, tapi bedanya pada hidden layernya atau pada prosesnya gitu ya. Itu memiliki jalur umpan balik atau jalur uh, yang mengambil memori sebelumnya. Jadi untuk recurrent network itu dia mempunyai memori dan punya data sebelumnya. Jadi ketika ada input, kemudian diproses menghasilkan output. Nah, proses dari input ke output itu disimpan dalam memori. Kemudian ketika ada inputan lagi, itu pada proses hidden layer itu akan mengambil atau melihat ke memori untuk data-data yang pernah ada. Jadi pada data sebelumnya itu akan memengaruhi output yang akan dikeluarkan nantinya. Kemudian juga ada elemen delay. Kenapa delay? Karena tentunya pada proses itu uh, harus melihat ke memori dulu, dan di sana ada delay dalam proses pengambilan data ataupun proses untuk melihat data sebelumnya. Kemudian di sini ada notasi singkatan atau abbreviated notation. Sini ya teman-teman, pada dimensi matriks itu yang pertama ada R input, kemudian di sini ada S neuron. Nah, jadi untuk komponen input ini simbolnya adalah P, dimensinya adalah R kali 1. Nah, kenapa R kali 1? Karena ya R ini adalah input dan di sini komponen input. Jadi komponen input itu adalah vektor ya, seperti yang kita ketahui tadi, vektor. Jadi vektor itu dimensinya 1, makanya untuk input adalah R kali 1. Jadi misal kita punya 3 inputan, itu berarti dimensinya 3 kali 1. Dan itu mungkin nanti kita coba analogikan seperti itu. Kemudian di sini ada weight, yaitu bobot. Bobot itu S kali R, atau setiap neuron itu punya bobot terhadap inputannya. Itu makanya itu dimensinya adalah S kali R. Kemudian selanjutnya ada bias. Bias itu simbolnya B, dan ini juga setiap neuron itu punya biasnya masing-masing. Biasnya itu seperti angka tambahan gitu. Setiap neuron punya angka tambahannya masing-masing. Nah, dan output sama, setiap neuron punya outputnya masing-masing. Mungkin kita coba analogikan. Misal di sini kalau kita analogikan pada kehidupan sehari-hari, misal kita punya koki. Koki itu kita samakan dengan neuron gitu ya. Nah, sedangkan di sini kita punya dua koki, teman-teman. Kita punya dua koki, berarti kita punya dua neuron gitu. Nah, kemudian untuk inputannya, jadi koki ini teman-teman akan menghasilkan sebuah makanan kan tentunya. Berarti uh, dia outputnya nanti akan menghasilkan makanan. Nah, untuk membuat makanan tentu ada bahan-bahannya. Jadi bahan-bahannya kita analogikan sebagai inputan berarti. Nah, di sini untuk bahan-bahannya atau bahan ada misal cabai, garam, dan juga ayam. Oke, jadi di sini ada inputannya itu ada 3, cabai, garam, dan ayam, dan semua ini akan kita input langsung atau kita gunakan ya. Cabai, garam, ayam ini akan digunakan untuk semua koki gitu dalam membuat makanan. Nah, tapi di sini kita punya kondisi. Jadi kondisinya misal di sini. Kondisinya adalah untuk koki 1 dia akan menghasilkan uh, ayam pedas gitu, ayam pedas dengan gurih, ayam pedas dan gurih, berarti ayam pedas dan gurih gitu ya. Dan untuk koki 2 itu ayam asin, misal kita kita tambahkan misal bumbu rawon. Oke, nah di sini pada setiap koki itu punya resepnya masing-masing tentunya. Jadi kita samakan pada setiap neuron itu punya resepnya masing-masing. Nah, resep itu apa? Resep itu adalah weight dan juga bias. Jadi resep itu adalah uh, resep itu adalah W
dan juga B. Weight dan bias. B itu bobot ya teman-teman. Nah, di sini baru kita bisa melihat kalau bobot tadi saya sebutkan untuk setiap neuron itu punya bobot untuk tiap inputannya. Nah, bobot ini maksudnya apa? Bobot ini maksudnya uh, sebuah nilai yang menentukan berapa pentingnya inputan pada neuron gitu. Jadi kalau misal kita analogikan, bobot ini adalah seberapa pentingnya bahan antara cabai, antara garam, dan juga antara ayam ini dengan resep pada koki 1 dan koki 2, ayam pedas dan juga ayam asin. Nah, kalau misal kita mau tentukan bobotnya, misal di koki 1, koki 1 itu bobotnya berarti dia mau buat ayam pedas. Berarti bobot yang paling tingginya adalah adalah cabai. Kemudian yang sedangnya tentunya ayam dan yang paling bobot paling rendah itu adalah garam. Nah, koki 2 pun berarti bobot yang paling tingginya itu garam, kemudian ayam, dan juga cabai. Nah, ini yang disebut weight, teman-teman. Ini yang disebut bobot. Nah, kemudian kalau misal kita mau analogikan bias, bias ini adalah angka tambahan. Nah, di sini kita analogikan sebagai bumbu tambahan yang tidak ada di dalam input. Nah, untuk membuat ayam pedas dan gurih, tentunya berarti biasnya bisa kita analogikan untuk koki 1, dia akan menambahkan bumbu penyedap atau micin gitu. Dan untuk koki 2, dia akan menambahkan bumbu rawon. Nah, ini adalah bias. Oke, jadi mungkin seperti itu untuk analoginya teman-teman. Jadi bisa disimpulkan bahwa inputan itu dimensinya R kali 1 atau 3 kali 1 menyesuaikan dengan banyaknya input. Kemudian weight itu adalah bobot. Bobot itu untuk setiap neuron itu mempunyai bobot nya masing-masing. Untuk setiap inputan dia punya bobotnya masing-masing pada setiap neuron. Kemudian untuk bias itu pada setiap neuron itu punya biasnya masing-masing. Ini ya, micin, bumbu rawon itu bias. Kemudian outputnya, nah outputnya ini adalah ini teman-teman, makanan tadi, ayam pedas gurih dan juga ayam asin bumbu rawon. Nah, untuk setiap neuron itu akan menghasilkan outputnya masing-masing. Selanjutnya di sini ada kita punya uh, contoh soal. Di sini W-nya 1 2, min 1 dan min 1 1, kemudian ini untuk dua neuron dan dua input, kemudian B-nya ini min 1, min 1 0, kemudian P-nya ini 1 0,5, dan kita disuruh mencari dengan fungsi aktivasi yaitu linear atau purelin. Nah, yang paling pertama kita lakukan adalah mencari net inputnya teman-teman, mencari ini net input. Nah, mungkin di sini kita ada hasilnya. Nah, jadi di sini ini kita mencari net input dulu. Yang pertama kita turunkan semuanya. Di sini adalah W dikali dengan P. Yang pertama W dikali dengan P, di sini ada 1 1 2 nya 1 2, kemudian min 1 dan 1. Ini dikalikan dengan P 1 dan 0,5. Kalau misal kita mau tulis, teman-teman, ini 1, ini 2, ini 1, ini 1. Kemudian di sini ada 1 dan juga 0,5. Oke. Nah, jadi ini dikalikan dengan ini. Kemudian 2 ini dikalikan dengan 0,5 dan seterusnya. Min 1 juga dikalikan 1 dan 1 dikali 0,5. Jadi seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Dan ditambahkan, kita tulis juga ditambahkan B-nya min 1 dan 0. Kemudian hasilnya 1 kali 1 1 ditambah 2 kali 0,5 adalah 1. 1 tambah 1 2. Kemudian min 1 dikalikan 1 min 1 ditambah 1 kali 0,5 0,5 berarti min 1 ditambah 0,5 hasilnya minus 0,5 ini. Kemudian 2 dikurang 1, kemudian minus 0,5
ditambah 1, ditambah 0 gitu ya. Hasilnya 2 min 1, 1 dan min 0,5, 0,5. Oke, kemudian di sini untuk rumus dari fungsi aktivasi pure line ini adalah A sama dengan N. Nah, karena A sama dengan N, berarti hasil dari linear ini adalah, outputnya adalah dari angka 1 sampai dengan 0,5, minus 0,5. Selanjutnya, pada soal lagi, di sini ada input pada neuron tunggal itu adalah P-nya 2, kemudian bobotnya 2,3 dan biasnya itu min 3. Kemudian kita akan menghitung yang pertama pure line, yang kedua log-seq. Sama, untuk langkah pertama kita mencari net inputnya terlebih dahulu dan didapatkanlah hasilnya 1,6. Selanjutnya kita akan menghitung output. Yang pertama, rumus pure line tadi adalah A sama dengan N, berarti hasilnya adalah sama, 1,6. Kemudian untuk log-seq ini berbeda rumusnya, yaitu A sama dengan 1 per 1 plus E pangkat min N atau eksponen pangkat min N, eksponensial. Jadi di sini 1 per 1 plus E pangkat minus 1,6 itu hasilnya lebih kurang mendekati 0,8320. Selanjutnya di sini ada neuron untuk input jamak. Nah, diberikan neuron dengan 2 input. Kemudian di sini ada biasnya 1,2, ada bobotnya 3,32, inputnya itu ada min 56. Kita akan menghitung A itu untuk menggunakan fungsi hard limits atau symmetrical hard limit. Ini agak berbeda dengan hard limit yang kita bahas di slide sebelumnya. Yang pertama, balik lagi kita akan menghitung net input menggunakan perhitungan dari matriks gitu. Matriks dan vektor seperti ini. 3 kali min 5, 2 kali 6, kemudian ditambahkan 1,2, hasilnya minus 1,8. Kemudian di sini kita akan menghitung output dengan hard limits min 1,8. Nah, karena 1,8 ini kurang dari 0, maka fungsi symmetrical hard limit itu akan menghasilkan A-nya min 1. Nah, bedanya dengan hard limit yang kita bahas pada slide sebelumnya, kalau hard limit sebelumnya itu outputnya itu hanya 2, 0, dan 1. Sedangkan untuk hard limits ini, dia juga outputnya hanya 2, tetapi dari min 1 sampai min 1 dan juga plus 1. Nah, kenapa demikian? Karena pada hard limits ini teman-teman, dia akan membuat keputusan yang butuh dua sisi yang seimbang. Nah, maksud dua sisi yang seimbang itu, jadi antara min 1 dan juga plus 1, dia punya negatif dan juga positifnya. Punya, misal kalau pergeseran decision boundary itu punya geser ke kiri ataupun geser ke kanannya. Jadi, bukan hanya 0 dan 1 saja, gitu ya, bukan hanya 0 dan 1 saja, tetapi dia ada simetris. Dari 0 itu ada min 1 untuk negatifnya, ada plus 1 untuk positifnya gitu. Makanya untuk fungsi symmetrical hard limit ini, untuk n kurang dari 0 itu menghasilkan min 1, bukan 0. Seperti itu. Baiklah, ini untuk implementasi pada kode gitu atau implementasi komputasi pada operasi dasar neuron dalam kode. Ini bisa menggunakan Python. Kalau Python kita harus mengimport dulu library NumPy as np, kemudian kita definisikan n atau net inputnya, kita panggil library np dan kita kalikan weight dengan input dan ditambah dengan bias. Kemudian untuk outputnya kita panggil fungsi aktivasi log-seq dan n itu dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi. Nah, sama dengan halnya di MATLAB atau Octave, di sini kita tidak perlu mengimport apapun, jadi langsung kita definisikan n sama dengan w dikali p plus b, kemudian a sama dengan log-seq n. Nah, di sini pun kita harus memastikan dimensi dari w dan juga p dan seterusnya itu harus sesuai. Karena kalau yang ini kan untuk yang inputnya itu tunggal ya. Kalaupun inputnya jamak, itu tentunya kita harus memastikan dimensi dari tiap-tiap rumus gitu, tiap-tiap simbol. Kemudian di sini ada tugas yang nanti akan kita bahas pada video
lainnya, karena biar tidak terlalu panjang videonya. Jadi di sini saya akan hanya menjelaskan untuk slide dari bab 2 ini saja. Untuk tugas akan saya pisahkan untuk videonya. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil, yang pertama, neuron buatan adalah blok bangunan dasar yang mempunyai layer-layer gitu ya, punya arsitektur. Kemudian pilihan fungsi transfer atau fungsi aktivasi itu menentukan kemampuan dari neuron. Arsitektur atau jumlah layer dan koneksi itu akan menentukan kompleksitas masalah yang bisa diselesaikan, dan notasi matriks akan memudahkan perhitungan pada skala besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Uh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.